Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Malina Cayani dengan NIM 201301039. Saya dari kelas 4B Pendidikan Matematika. Jadi, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 8 semester 2, yaitu tentang lingkaran, khususnya unsur-unsur dan keliling serta luas lingkaran dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, kita akan langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang unsur-unsur lingkaran. Cobalah amati lingkungan sekitarmu. Adakah benda yang berbentuk lingkaran? Analisislah benda di bawah ini, apakah termasuk ke dalam bentuk lingkaran. Jadi sebelumnya kalian semua tentu sudah mengetahui bagaimana bentuk dari sebuah lingkaran. Jadi sekarang kita akan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita, lalu menganalisisnya apakah benda tersebut merupakan sebuah lingkaran atau bukan merupakan sebuah lingkaran. Baik, kita langsung saja mengamati dan juga menganalisis gambar-gambar yang ada di LKPD ini. Kita langsung ke gambar yang pertama. Jadi pada gambar pertama kita bisa melihat bahwa terdapat sebuah jam dinding. Kita bisa menganalisis dan juga mengamatinya bahwa gambar ini merupakan sebuah lingkaran. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Kita bisa menganalisisnya atau kalian bisa menganalisis gambar yang kedua ini bukan merupakan sebuah lingkaran. Lanjut ke gambar yang ketiga. Berdasarkan gambar ini kita bisa melihat bahwa CD ini merupakan sebuah lingkaran. Kita lanjut ke gambar yang keempat, di mana gambar ini merupakan sebuah televisi. Berdasarkan gambar ini, kita bisa menganalisis bahwa televisi pada gambar ini bukan merupakan sebuah lingkaran. Yang kelima, terdapat sebuah koin, di mana kita bisa melihat langsung bahwa koin yang ada pada gambar ini merupakan sebuah lingkaran. Dan yang terakhir, terdapat gambar sebuah meja, di mana kita bisa langsung melihat dan juga menganalisisnya bahwa gambar meja yang ada pada LKPD ini bukan merupakan sebuah lingkaran. Nah, jadi setelah kalian berhasil menganalisis benda yang termasuk lingkaran, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkaran. Jadi setelah kalian mengamati dan juga menganalisis benda-benda yang ada pada gambar berikut ini, kalian silahkan membuat sendiri atau menyusun kalimat sendiri terkait dengan definisi dari sebuah lingkaran. Contohnya itu seperti ini. Lingkaran adalah bentuk yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak tertentu dari titik tertentu. Kita lanjut ke unsur-unsur lingkaran. Nah, jadi pada sebuah lingkaran terdapat beberapa unsur-unsur. Yang pertama ada titik pusat, yang kedua ada jari-jari, yang ketiga ada diameter, yang keempat ada tali busur, yang kelima ada busur, yang keenam ada juring, yang ketujuh ada tembereng, dan yang terakhir ada apotema. Nah, di sini juga kalian bisa mengamati bahwa sudah ada definisi dari masing-masing unsur yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama ada definisi dari titik pusat. Titik pusat itu merupakan sebuah titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Yang kedua ada definisi dari jari-jari, di mana jari-jari itu merupakan jarak antara pusat lingkaran dengan titik yang ada pada lingkaran. Yang ketiga ada diameter. Diameter ini merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Yang keempat ada tali busur, yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Yang kelima ada definisi dari busur, yaitu garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Selanjutnya yang keenam ada juring, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Yang ketujuh ada tembereng, yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Dan yang terakhir ada apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur, di mana apotema ini akan selalu tegak lurus dengan tali busur. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menalar.
setelah kalian memperhatikan materi di atas, silahkan kerjakan aktivitas berikut. Aktivitas pertama, tentukan unsur-unsur lingkaran yang dimaksud sesuai dengan pengertiannya. Nah, jadi pada lingkaran-lingkaran ini, atau pada kolom-kolom ini, terdapat definisi dari masing-masing unsur-unsur pada sebuah lingkaran. Jadi, kalian silahkan tentukan unsur apa yang dimaksud berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan atau yang sudah dituliskan. Yang pertama, sebuah titik yang berada tepat di tengah. Nah, jadi unsur lingkaran yang merupakan sebuah titik yang tepat berada di tengah itu adalah suatu titik pusat. Yang kedua, garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran ke arah luar hingga menyentuh garis lengkung. Garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran ke arah luar hingga menyentuh garis lengkung itu dinamakan dengan jari-jari. Yang ketiga, suatu daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran itu dinamakan dengan tembereng. Dan yang terakhir, sebuah garis yang menghubungkan dua buah titik lingkaran itu dinamakan dengan tali busur. Nah, untuk lebih mendalami atau lebih membuat kalian paham terkait dengan unsur-unsur pada sebuah lingkaran, kita juga bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, jadi langkah-langkah penggunaan aplikasi GeoGebra ini, kalian hanya tinggal mengklik ini kotak yang terdapat tulisan unsur-unsur lingkaran. Kalian bisa langsung mengkliknya. Nah, ketika kalian sudah mengkliknya, akan muncul sebuah lingkaran dengan unsur-unsur dari lingkaran. Nah, selanjutnya yang harus kalian lakukan itu adalah sama, yaitu mengklik dari masing-masing unsur-unsur ini. Yang pertama, kita akan mengklik atau ingin mengetahui titik pusat pada lingkaran ini. Kalian tinggal mengkliknya saja. Nah, jadi bisa kalian lihat bahwa ketika kalian mengklik kotak yang berisikan tulisan titik pusat, maka pada lingkaran ini akan muncul unsur yang dimaksud, yaitu titik pusat, yaitu titik A. Yang selanjutnya, jari-jari. Nah, langsung muncul di sini bahwa jari-jari pada lingkaran ini yaitu garis AB. Yang ketiga, diameter. Diameter pada lingkaran ini yaitu garis CD. Yang keempat, ada tali busur, di mana tali busur pada lingkaran ini yaitu garis BD. Yang selanjutnya ada busur. Nah, pada lingkaran ini yang dimaksud dengan busur itu adalah BC. Yang selanjutnya ada juring, di mana pada lingkaran ini juringnya itu adalah ini A, C, E. Daerah yang diarsir dengan warna hijau ini merupakan sebuah juring. Selanjutnya ada tembereng. Jadi pada lingkaran ini yang dimaksud dengan tembereng itu adalah daerah yang diarsir dengan menggunakan warna biru ini ya. Nah, yang terakhir ada apotema, di mana apotema pada lingkaran ini yaitu ruas garis AG. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini, kalian akan lebih mudah untuk melihat unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Kemudian yang terakhir itu ada ini. Ini untuk tanda ini itu fungsinya adalah mengembalikan semuanya seperti semula. Coba kita klik, kalian hanya tinggal mengkliknya saja ya. Coba kita klik. Nah, jika kalian mengklik tanda silang itu, maka akan kembali seperti semula. Begitu juga seterusnya, jika kalian ingin kembali melihat unsur-unsur pada lingkaran agar lebih paham, kalian bisa tinggal mengklik unsur-unsur lingkaran ini, kemudian kalian mengklik unsur-unsur yang ingin kalian ketahui. Oke, baik. Jadi sekarang kita akan melanjutkan ke materi yaitu keliling dan luas dari lingkaran. Kita langsung saja ke kegiatan 1, yaitu menentukan nilai pi dan keliling lingkaran. Nah, jadi di sini kalian akan melakukan sebuah percobaan di mana alat dan bahan yang digunakan itu yang pertama ada benda-benda yang berbentuk lingkaran, ada mistar, dan ada pita. Kemudian langkah kegiatannya yang pertama, kelilingi masing-masing benda yang berbentuk lingkaran dengan pita, kemudian gunting pita. Ukur panjang pita tersebut dengan menggunakan mistar. Kedua, setelah panjang pita dihitung,
berikan tanda pada masing-masing benda seperti pada gambar berikut ini. Ketiga, putarkan atau gelindingkan masing-masing benda pada pita yang digunakan untuk mengelilingi lingkaran tersebut, seperti ilustrasi di bawah ini. Yang keempat, apakah panjang pita yang mengelilingi lingkaran sama dengan panjang lintasan lingkarannya? Nah, jadi jawabannya itu adalah sama, karena panjang pita tersebut merupakan keliling dari lingkaran. Yang kelima, ukur diameter masing-masing benda tersebut. Keenam, coba kamu bandingkan keliling lingkaran dengan panjang diameternya. Nah, setelah itu kalian tuliskan hasil pengukuran untuk setiap benda yang berbentuk lingkaran pada tabel 1. Nah, jadi setelah kalian melakukan percobaan itu, kalian bisa menuliskan hasilnya itu ke dalam bentuk tabel seperti ini. Kalian tuliskan nama bendanya, kemudian kalian tuliskan diameter dari masing-masing benda itu, kemudian tuliskan hasil pengukuran keliling kalian, dan yang terakhir kalian bandingkan keliling dan juga diameternya. Nah, jadi setelah kalian melakukan percobaan, kemudian kalian menuliskan hasil percobaannya ke dalam tabel ini, kalian akan mendapatkan sebuah angka perbandingan antara keliling dan juga diameternya itu yang mendekati sebuah angka, di mana angka itu dinamakan dengan nilai pi. Jadi nilai perbandingan antara keliling dengan diameter suatu lingkaran itu dinamakan dengan pi dengan lambang seperti ini, di mana nilainya itu mendekati 3,14. Yang jika diubah ke bentuk pecahan itu biasanya akan mendekati nilai pecahan yaitu 22/7. Selanjutnya, nah jika kita ketahui tadi bahwa nilai perbandingan antara keliling dan diameternya itu sama dengan pi, maka kita dapat tuliskan bahwa keliling dari sebuah lingkaran itu sama dengan diameter dikali dengan pi. Nah, jika kalian masih ingat bahwa panjang dari diameter itu merupakan 2 kali panjang dari jari-jari, maka kita juga dapat menuliskan rumus dari keliling lingkaran itu adalah K sama dengan 2R dikali Pi. Nah, jadi setelah kalian melakukan percobaan dan juga menganalisisnya tadi, kalian bisa membuat kesimpulan. Seperti ini, misalnya melengkapi. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama, keliling lingkaran itu merupakan panjang atau linier yang mengelilingi lingkaran tersebut. Artinya, keliling lingkaran itu adalah panjang lingkaran jika lingkaran tersebut dibuka dan diluruskan dalam bentuk ruas garis. Hasil perbandingan antara keliling lingkaran dan diameter itu disebut dengan pi, di mana nilainya itu mendekati 3,14 atau jika dituliskan dalam bentuk pecahan itu mendekati 22/7. Karena perbandingan antara keliling dan diameter itu sama dengan pi, maka kita juga dapat menyatakan bahwa keliling sebuah lingkaran itu rumusnya adalah K sama dengan pi dikali dengan D. Kita ketahui bahwa diameter itu merupakan 2 kali dari jari-jari atau 2 kali R, maka kita juga dapat menuliskan rumus dari keliling lingkaran itu adalah K sama dengan pi dikali 2R. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rumus keliling dari sebuah lingkaran itu adalah K sama dengan pi dikali diameter atau K sama dengan pi dikali 2R atau 2 jari-jari. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, jadi soal yang pertama itu sebuah perusahaan swasta yang memproduksi permainan sepeda air ingin mengadakan perlombaan di sebuah kolam yang berbentuk lingkaran. Peserta harus mengelilingi kolam tersebut. Jika jari-jari kolam adalah 14 meter, coba kamu tentukan berapa panjang lintasan yang harus ditempuh peserta lomba tersebut. Nah, jadi berdasarkan soal ini kita ketahui bahwa sebuah perusahaan itu memproduksi sebuah sepeda air dan ingin mengadakan sebuah perlombaan di sebuah kolam yang berbentuk lingkaran, di mana peserta lomba itu harus mengelilingi kolam tersebut. Kolam itu memiliki jari-jari
sepanjang 14 meter. Nah, jadi ketika kita ingin mencari panjang lintasan yang harus ditempuh oleh peserta lomba tersebut, tentu kita harus mencari keliling dari kolam dengan diameter 14 meter. Kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, jadi tadi kita sudah melakukan percobaan dan juga sudah menyimpulkan bahwa rumus dari sebuah keliling lingkaran itu adalah Pi dikali 2R atau Pi dikali D. Yang ini kita akan menggunakan Pi dikali 2R karena pada soal itu sudah diketahui jari-jarinya. Langsung saja kita tuliskan rumusnya, keliling atau K sama dengan Pi dikali 2R. Nah, di mana nilai Pi ini kita bisa menuliskannya dengan 22/7 dikali 2 dikali R-nya, kita ketahui nilainya adalah 14. Kita operasikan sehingga kita dapatkan hasilnya itu adalah 88 meter. Nah, selain dengan menggunakan rumus ini, kita juga dapat mencari keliling dari sebuah lingkaran itu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi langsung saja kita lihat di aplikasi GeoGebra. Nah, jadi cara penggunaan dari aplikasi GeoGebra untuk menentukan keliling dan juga luas lingkaran itu, di mana yang pertama kita akan bahas yaitu tentang menentukan keliling. Caranya itu sangat gampang, kalian hanya tinggal menggeser-geser ini. Ini dinamakan dengan slider. Kalian tinggal menggeser dan kalian tinggal mencari atau memilih jari-jari yang kalian inginkan sesuai dengan soal. Jadi, sesuai dengan permasalahan atau soal pada LKPD tadi bahwa jari-jarinya itu adalah 14. Jadi kita geser slidernya sehingga tepat di angka 14. Nah, ketika jari-jarinya pada slider ini sudah tepat di angka 14 atau tepat sesuai dengan suruhan pada soal, kita bisa langsung melihatnya. Hasilnya itu langsung keluar. Jadi keliling lingkaran itu hasilnya 87,96. Keliling sebuah lingkaran dengan jari-jari 14 hasilnya itu 87,96, di mana 87,96 ini hasilnya itu mendekati nilai 88. Jadi hasilnya itu sama dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Jika Pak Burhan memiliki cangkir dengan jari-jari sepanjang 3, berapa keliling cangkir tersebut? Ini juga sama ya penyelesaiannya. Kita gunakan rumus keliling sama dengan 2 dikali Pi dikali dengan R, di mana kita gunakan nilai Pi-nya itu adalah 3,14, kemudian kita ketahui nilai R-nya itu sama dengan 3. Sehingga kita bisa operasikan dan kita dapatkan hasil yaitu 18,84 cm. Nah, seperti pada contoh soal sebelumnya bahwa soal ini juga bisa kita kerjakan atau bisa kita lihat pada aplikasi GeoGebra. Jadi kita langsung saja lihat ke aplikasi GeoGebra ya. Nah, sama seperti soal tadi, kita hanya tinggal menggeser slider ini sesuai jari-jari yang ada pada soal. Dimana pada soal yang ada di LKPD diketahui bahwa jari-jarinya itu adalah 3. Jadi kita hanya tinggal menggesernya ke angka 3. Nah, sehingga langsung muncul nilai keliling lingkarannya itu adalah 18,85. Jadi keliling lingkaran dengan jari-jari 3 itu hasilnya adalah 18,85. Hasilnya sama ya dengan menggunakan rumus tadi. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi kita yang selanjutnya, yaitu menentukan luas lingkaran. Kita langsung saja ke kegiatan 2, yaitu menentukan luas lingkaran. Nah, jadi di sini kalian akan melakukan sebuah percobaan di mana alat dan bahan yang digunakan itu yang pertama ada gunting, kertas karton, busur, dan jangka. Kemudian langkah kegiatannya yang pertama, ayo gambarkan sebuah lingkaran dengan menggunakan jangka pada kertas karton yang telah disediakan. Kemudian gunting gambar lingkaran tersebut. Langkah kedua, bagilah lingkaran tersebut menjadi 2 bagian sama besar, lalu berilah warna yang berbeda. Langkah ketiga,
Gunakan busur agar kamu dapat membagi lingkaran menjadi 8 bagian sama besar atau membentuk sebuah juring. Kalian bisa melihat pada gambar di bawah ini ya. Dan yang keempat, guntinglah juring yang telah kamu buat dan sisakan sebuah juring untuk kamu bagi 2 sama besar. Kemudian susunlah semua juring sehingga terbentuk seperti pada gambar di bawah ini. Nah, jadi setelah kalian membagi lingkaran ini menjadi 8 bagian, kalian bisa mengguntingnya dan kalian bisa menyisakan 1 buah juring untuk kalian bagi 2 sehingga kalian mendapatkan hasil seperti pada gambar ini ya. Nah, selanjutnya coba perhatikan susunan juringmu. Menyerupai bidang apakah susunan juring tersebut? Coba kalian perhatikan kembali bentuk gambar ini. Jadi, kalian bisa amati bahwa gambar ini membentuk sebuah persegi panjang. Nah, sehingga luas dari sebuah lingkaran itu sama dengan luas bangun yang ada pada gambar, di mana bangun itu adalah sebuah persegi panjang. Jadi, kita bisa tuliskan bahwa luas lingkaran itu sama dengan luas bangun yang ada pada gambar, yaitu luas persegi panjang, di mana kita ketahui luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar. Nah, berdasarkan gambar ini kita lihat bahwa panjangnya itu merupakan setengah dari keliling lingkaran. Nah, sedangkan lebarnya ini merupakan jari-jari dari lingkaran atau R. Sehingga kita bisa tuliskan luas lingkaran itu sama dengan setengah keliling lingkaran dikali dengan jari-jari atau R. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu VR kuadrat. Nah, jadi setelah kalian melakukan sebuah percobaan tadi dan juga melakukan analisis, kalian bisa membuat sebuah kesimpulan. Misalnya seperti ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas lingkaran itu adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh keliling lingkaran, di mana luas lingkaran ini diperoleh dengan rumus L sama dengan Pi dikali R kuadrat. Oke, kita lanjut ke latihan. Jadi kalian silahkan mencoba menjawab soal ini. Kita coba yang pertama. Diketahui sebuah lingkaran memiliki diameter 28 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Nah, jadi untuk menentukan luas lingkaran kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Rumus dari luas lingkaran yaitu Pi dikali R kuadrat. Karena di sini diketahui itu adalah diameter dan kita ketahui bersama bahwa diameter itu merupakan 2 kali dari jari-jari, maka jari-jarinya ini adalah 14. Sehingga kita masukkan ke rumusnya dan kita tulis Pi-nya itu 22/7 dikali R itu 14 kuadrat. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 616 cm kuadrat. Nah, tidak hanya keliling lingkaran tadi yang bisa kita cari dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, luas lingkaran ini juga kita bisa cari atau bisa kita memanfaatkan aplikasi GeoGebra. Coba kita langsung lihat saja. Nah, sama seperti dalam mencari keliling tadi, kita hanya perlu menggeser slider ini mencari jari-jari yang sesuai dengan soal. Di mana diketahui pada soal tadi bahwa jari-jarinya itu adalah 14. Jadi kita langsung saja menggeser slidernya ini sampai mencapai jari-jari 14. Nah, setelah slidernya ini tepat di jari-jari 14, maka hasilnya itu akan langsung muncul. Jadi, luas lingkarannya itu kita dapatkan hasilnya adalah 615,75. Nah, 617,75 ini nilainya itu mendekati nilai 616. Jadi, nilainya sama dengan menggunakan rumus yang tadi. Oke, kita lanjut ke soal yang tambahan. Sebuah lingkaran ingin diketahui seberapa besar luas yang dimilikinya. Kemudian diketahui bahwa keliling lingkarannya adalah 88 cm. Jika diketahui Pi-nya itu adalah 22/7, maka berapa luasnya? Nah, untuk bisa menjawab soal ini,
Langkah awal yang harus kita ketahui itu adalah dengan mencari jari-jarinya, di mana kita ketahui bahwa kelilingnya itu adalah 88 cm. Kita masukkan ke rumus, keliling sama dengan Pi dikali D. Kelilingnya kita ketahui 88 cm, sama dengan Pi-nya diketahui yaitu 22/7. Kita tuliskan di sini dikalikan dengan D. Nah, di mana D ini belum diketahui. Kita operasikan sehingga kita peroleh nilai D itu atau nilai diameternya itu adalah 28. Sekarang yang kita cari itu adalah jari-jarinya, di mana diameter itu merupakan 2 kali jari-jari, sehingga kita peroleh jari-jarinya itu adalah 14. Nah, setelah kita peroleh jari-jarinya itu 14, kita langsung masukkan ke rumus luas lingkaran, di mana luas lingkarannya itu rumusnya V dikali R kuadrat. Kita masukkan nilai Pi-nya dan kita masukkan jari-jarinya itu 14, dan kita dapatkan hasil yaitu 616. Jadi kebetulan hasilnya itu sama ya dengan soal yang sebelumnya. Jadi kita juga bisa mengecek atau mengerjakan soal ini pada aplikasi GeoGebra. Caranya sama, dengan menggeser slider dengan jari-jari 14 dan hasilnya langsung muncul yaitu 615,75, di mana 615,75 ini nilainya itu mendekati 616 sehingga hasilnya itu sama. Baik, jadi sekian pemaparan materi dari saya yaitu tentang lingkaran, khususnya unsur-unsur dan juga luas serta keliling lingkaran. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam memberikan penjelasan. Saya akhiri